Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sini perkenalkan kami dari kelompok yang berisikan anggota Aditya Eka dengan NIM 3123 10369, lalu ada Livia Aufanida dengan NIM 3123 10188, dan saya sendiri Siapa Ahmad Zaki dengan NIM 3123 10385. Di sini kami akan menampilkan dan mempresentasikan proyek kami, yaitu Simple Note. Nah, Simple Note ini adalah aplikasi pencatat yang dirancang untuk menjadi solusi lengkap dalam mencetak ide, tugas, pengingat, maupun catatan penting sehari-hari. Dengan tampilan antarmuka yang modern dan bersih, serta dilengkapi dengan fitur-fitur. Simple Note memberikan pengalaman mencatat yang cepat, aman, nyaman bagi semua kalangan pengguna, baik pelajar maupun pengguna umum. Nah, untuk di era digital serba cepat ini, ide dan informasi datang kapan saja. Oleh karena itu, Simple Note dapat membantu orang-orang untuk menangkap setelah momen yang paling istilahnya note-note yang akan digunakan dan mengulangnya dengan mudah dengan cukup handphone saja. Nah, oke, lanjut. Nah, ini tampilan awalnya. Tampilan halamannya cukup simple, yang dimana kami memakai beberapa sebenarnya empat layout di XML untuk menampilkan to-do list, splash screen, dan juga teks utamanya. Nah, tampilan halaman aplikasi splash screen ini awalnya muncul setelah kita memencet aplikasi. Lebih tepatnya seperti launcher. Setelah memencet launcher, maka akan muncul splash screen. Setelah uh, launcher dari splash screen ini selesai atau loadingnya selesai, maka tampilan utamanya seperti yang ada di tengah. Nah, Ya, ditunggu kita ingin akan mungkin dibawa lanjut. ke recycle. Recycle Kita akan kita akan dibawa ke dibawa ke menu menu utamanya, yaitu utamanya yaitu HTML HTML layout. layout. Yep, yep. Jadi di sini ada di activity main kita ada satu, dua, tiga. Ada tiga ini ya, ada tiga relative layout, yaitu text Ya, view, Ya, betul. recycle view, sama add button. Add button itu yang paling bawah kanan, add button, sebelah recycle sini view, tepatnya. add text, dan checkbox kalau misalkan tugasnya sudah selesai. Mau lanjutin? Oke. Kenapa, Jak? Kenapa, Jak? Lanjut? Oke. Enggak, ini kamu yang lanjutin. Apa masih aku? Ya udah, boleh. Baik, di sini kita untuk database, kita menggunakan database yaitu menggunakan MySQL ya. MySQL ya. Jadi Jadi apapun yang apapun nanti yang nanti terdapat di, terdapat di jadi mungkin kita jadi mungkin kita ada list ada list lah, list lah, mungkin mungkin ada ada data-data yang data-data yang memang memang kita perlu kita nanti perlu untuk nanti untuk melakukan, itu lakukan, nanti itu datanya nanti itu akan datanya itu akan tersimpan di tersimpan di database. database. Data itu akan Data itu masuk akan masuk database. database. Nah, Nah, database-nya itu database adalah itu adalah MySQL, MySQL, SQLite. SQLite. Database ini dapat Database ini menyimpan dapat menyimpan data-data, data-data, mengambil mengambil ulang ulang data data saat saat aplikasi aplikasi dibuka, dan dibuka dan memungkinkan untuk kita memungkinkan untuk kita menghapus dan menghapus dan pengeditan data. mengeditan Ini data. adalah Ini salah adalah satu salah satu demo demo dari dari aplikasi aplikasi kita yang kita udah yang menggunakan udah menggunakan aplikasi. aplikasi Dari dari aplikasi yang aplikasi yang terdaftar, kita terdaftar hapus, kita hapus, jadi untuk jadi menghilangkannya. menghilangkannya. Nah, untuk Nah, untuk tujuannya kita juga juga akan nantinya ada akan ada fitur fitur kayak kayak menandai semua menandai tugas semua ya. tugas ya. Misalkan ada Misalkan beberapa ada beberapa tugas yang tugas yang emang kita emang perlu kita perlu selesaikan, selesaikan, yang emang sudah yang emang sudah diselesaikan dalam waktu diselesaikan yang dalam waktu serentak. yang Kita nggak serentak, perlu kita nanti nggak perlu nanti checklist satu checklist persatu satu gitu. persatu gitu. Nanti kita langsung Nanti kita checklist langsung semua checklist aja, semua biar aja biar otomatis nanti otomatis akan nanti akan dicek, dicek checkboxnya ini akan checkboxnya ini akan tercentang tercentang yang sudah yang sudah diselesaikan. diselesaikan. Untuk nextnya Untuk kita nextnya juga kita juga akan akan ada ada fitur fitur pengingat tugas pengingat kayak tugas kayak reminder reminder walker, walker, yaitu yaitu fitur yang fitur yang memungkinkan memungkinkan aplikasi aplikasi memberikan memberikan notifikasi notifikasi otomatis kepada otomatis kepada pengguna untuk pengguna untuk mengingatkan mengingatkan waktu yang waktu yang ditentukan seperti ditentukan seperti alarm, alarm, notifikasi yang notifikasi muncul yang di muncul di status bar ya. status bar ya. Sebagai salah Sebagai satu salah contohnya satu adalah contohnya pada adalah pada to-do list, sistem to-do sistem menampilkan menampilkan notifikasi notifikasi pengingat tugas. pengingat tugas Jangan dengan lupa
tugas mobile. Apa? Lanjut untuk selanjutnya kita masuk ke codingan ya. Jadi di sini Oke. Oke, baik. Android. Sudo adapter. Oke, nah, oke di sini sudo adapter ya. Oke. Nah, oke. Sip.
Jadi Balik ke database kali ya. Oke, Mas Jaki aja jelasin dulu database-nya. Boleh ya. Oke, jadi sedikit penambahan juga ya. Oke, XML aja boleh. Jadi di sini kita lanjut ke XML layoutnya ya. Jadi di sini oke, untuk XML layout kita mempunyai kayak main activity ya. Main activity ini kayak mockupnya lah, jadi cover dari pada saat aplikasi dibuka. Nah, kita di sini untuk mockupnya kita ada di sini kita ada tambahan ya, kita ada widget ya, widget kita ada tambahan widget jam, kita juga ada tambahan kayak di sini kayak untuk list yang emang udah kita buat kita taruh di sini. Dan kita juga di sini ada button ya, footer button ini adalah footer button ini adalah untuk menambahkan pada saat kita menambahkan
kayak tugas atau list itu nanti kita harus pencet putar button ini. Jadi simpelnya ya main activity main XML ini adalah kayak mockup lah, tampilan utama dari aplikasi yang kita buat. Oke, lanjut di sini juga kita ada splash screen ya. Nah, untuk splash screen ini kayak tampilan pada saat login aplikasi ini dibuka, maka ini adalah tampilan yang akan muncul. Kita lanjut ke codingan dari splashnya ya. Jadi untuk splashnya ini ada Android background. Nah, ini adalah untuk background dari splashnya itu. Nah, di sini kita juga ada image view. Nah, image view ini adalah tampilan atau logo dari si aplikasi itu. Oke, lanjut kita ada text view. Text view ini adalah mungkin kita lihat di sini. Langsung di bagian bawah logo itu ada sebuah tulisan ya. Sebuah tulisan itu kita buat dari text view ini. Text view ini maka akan muncul di bawah logo. Kita lanjut ke add new text. Nah, untuk add new text ini adalah tampilan yang kita buat pada saat kita menuliskan list itu, maka kita akan berada di add new text ini. Jadi pada saat kita ya memencet tombol tadi tanda tambah add button, floating button yang tadi, kita akan dibawa ke add new text untuk mengisi list-list yang emang kita mau buat. Di sini sebenarnya kita mau ada fitur reminder ya. Jadi pada saat add new text ini dibuat, kita ada widget kayak kalender itu. Kalender nanti juga ada jam ya, supaya kita tahu deadline-nya kapan gitu. Cuman kita emang belum sempet karena mungkin keterbatasan waktu ya Pak ya. Jadi kita belum sempat nambahin ini ke database kita. Boleh ya? Oke. Oke. Oke, edit text. Oke. Ya. Oke, nih yang Java-nya. Oke. Coba kalau kita ke bawah. Nah, itu ada button. Nah, nanti ada import. Coba kita kemana Mas? Gini. CTRL. Nah, ada. Nah, Ini. jadi dari eksternal itu kita ibarat UI dan UI-nya dan apa bahasa bawahnya proses Ya, ya. Betul. Oke, baik, mungkin kita langsung ke demo aplikasinya mungkin ya Mas Yaki ya. Oke, jadi kita mulai langsung ya. Kita di sini buka ke aplikasinya.
Di sini aplikasi yang udah kita buat ya Pak ya. Untuk tampilan awalnya, dan ini adalah pada saat ini adalah layoutnya tadi, XML layoutnya tadi. Nah, pada saat kita add button, pada saat kita menambahkan button, kita menambahkan teks di sini. Oke, kita menambahkan tugas. Nah, pada saat tugas itu telah selesai, kita tinggal checklist saja. Nah, untuk menghapusnya kita tinggal tarik ke kanan aja, swipe ke kanan itu untuk menghapus tugas. Mungkin baru untuk user interface-nya mungkin seperti itu. Mungkin kedepannya kita akan tambahin fitur-fitur kayak reminder gitu Pak. Nah, untuk di sini kita akan masuk ke GitHub repository ya Pak. Oke, baik. Untuk video dari Git project ini adalah seperti ini, Pak. Seperti bisa Bapak lihat, videonya tuh hampir sama semua ya. Videonya. Kodenya seperti folder-foldernya hampir sama semua, yaitu ada ideas. Kita di utamanya di app ya. Kalau buka app, bisa dipencet nggak, Mas, untuk app-nya? Nah, app search, dipencet lagi, Mas Adit. Di main, yang main. Res, itu untuk kodenya ada di Aditya Eka, dan resnya itu eh, untuk seperti drawable dan layout dan lain semacamnya. Kurang lebih seperti itu untuk Git kami. Iya, betul. Kalau boleh menjelaskan sedikit untuk remedial worker yang saya tambahkan itu untuk jika kita mendapatkan teks, eh, setelah teksnya itu ditambahkan, tiap beberapa menit, tepatnya setiap 15 menit akan ada notifikasi yang dimana jika kita sudah allow notification-nya, akan muncul apakah tugas ini sudah selesai, kayak gitu. Dan setelah notifikasi itu dipencet, akan langsung menuju ke aplikasi simple text-nya tersebut. Nah, untuk penambahnya kayak gitu, tapi belum bisa diimplementasikan dengan baik karena kami masih agak kesulitan untuk mengsinkronasi kedua kode kami, jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, kalau gitu sekian ya untuk video dari project kali ini. Nama saya Syaf Ahmad Zaki dan ada Mas Aditya. Nanti akan dilanjut dengan Mbak Livia untuk menjelaskan. Jelaskan apa, Mas Adit? Oke, next ada storyboard. Yang pertama ini ada splash screen. Tampilan awal aplikasi muncul dengan logo dan nama aplikasi. Oke, lanjutnya login itu tampilan daftar tugas hari ini seperti buat splash screen atau logo aplikasi, tambahkan XML layout, tambahkan SQL database. Pengguna bisa melihat daftar tugas yang harus diselesaikan hari ini ditandai dengan checkbox untuk
memudahkan pemantauan. Oke, berikutnya ada My Task Today. Kolom in progress, dengan tampilan mockup UI menampilkan kategori seperti pengolahan citra, tugas distribusi, dan sebagainya. Tim developer bekerja pada beberapa komponen penting, termasuk tugas distribusi, pemrograman mobile, dan web. Berikutnya ada reminder. Teman-teman, ada reminder, ilustrasi ketika pengguna mengingat tugas atau memilih tanggal dari deadline picker. Fitur edit tugas dan deadline picker telah ditambahkan untuk memberikan fleksibilitas kepada pengguna. Lalu ada UI final pengecekan. Tampilan aplikasi yang rapi dan nyaman disertai checklist validasi. Semua fitur berfungsi baik, tidak ada crash atau error, UI nyaman digunakan. Sebelum rilis, kami melakukan uji coba akhir. Semua fitur berjalan lancar dan tampilan UI sudah diperhalus. Dengan daily track, Anda bisa menyelesaikan lebih banyak tugas setiap hari, mulai produktif sekarang juga. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.